Kisah di balik orang miskin yang selalu dianiaya. Ada satu keluarga yang sangat begitu kaya. Ia mempunyai banyak mobil, punya banyak perusahaan. Rasanya ia memiliki semuanya. Hanya saja, rasa sombongnya yang bikin semua orang tidak menyukainya. Ia selalu berburuk sangka sama tetangganya. Nah, suatu ketika, ada orang miskin hidup di jalanan. Ia terlihat seperti orang gila. Dikarenakan orang miskin itu tidak punya rumah, ia melihat rumah yang sangat begitu besar dan memilih tidur di depan rumah yang tak jauh dari garasi mobilnya. Ternyata, rumah itu milik orang yang kaya yang sangat sombong tersebut. Pagi pun tiba. Orang kaya itu keluar dari rumahnya dan membuka garasi mobilnya. Dikarenakan ia yang mempunyai sifat sombong, setelah melihat orang miskin yang tidur di depan rumahnya, ia marah dan menendang orang miskin itu biar pergi dari tempat itu. Si miskin pun pergi dengan rasa ketakutan, melihat wajah orang kaya itu yang sangat begitu emosi. Namun, entah apa yang ada di pikiran si miskin. Walaupun seringkali ia dianiaya, ia tidak kapok dan terus kembali tidur di tempat itu. Seringkali warga mencegahnya untuk tidur di tempat itu lagi, karena rasa kasihan dengan ia yang diperlakukan tidak senonoh oleh si kaya. Ia selalu mendapatkan perilaku buruk dari si kaya. Alasan si miskin tidur di depan rumah itu dikarenakan ia tidak punya rumah dan tak punya apa-apa. Singkat cerita, hari pertama si miskin ditendang dan diusir dari depan rumahnya. Hari kedua, si miskin kembali ditendang dan diusir lantaran banyak sampah di sampingnya. Padahal, hal itu ulah seseorang yang membuang sampah di sampingnya tanpa sepengetahuan si miskin. Ia tidak mengetahui hal itu dikarenakan ia dalam keadaan ketiduran. Namun si kaya menuduh itu ulah si miskin. Hari ketiga, si miskin disiram dengan air. Lantaran si kaya ketika membuka gerbangnya, ia mencium bau kencing yang sangat begitu menyengat. Lagi-lagi, si kaya mengusir dengan perilaku yang kasar. Padahal, siapa sangka, hal itu dikarenakan ada dua laki-laki yang kencing di depan gerbang itu. Lalu si miskin mengusir laki-laki itu. Hari keempat, si miskin digebuk oleh si kaya dengan kayu. Lantaran si kaya melihat gerbangnya penuh dengan coret-coretan dan melihat botol bekas cat tersebut ada di samping si miskin. Padahal, tak semua itu si miskin yang melakukannya. Gerbang yang penuh dengan coretan itu disebabkan oleh segerombolan anak-anak nakal. Si miskin sengaja tidak membuang bekas botol itu karena ia mau menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Namun ia tidak sempat menceritakan lantaran si kaya yang selalu menyalahkan si miskin. Si miskin hanya bisa diam lalu pergi tanpa sedikit pun perlawanan. Pada hari terakhir, hari kelima, si kaya pun sudah tidak melihat lagi si miskin tidur di depan rumahnya. Selama 3 hari, tidak melihat si miskin, akhirnya si kaya pun menanyakan ke warga, di manakah si miskin berada sekarang. Dengan muka yang sangat tidak suka saat si kaya menanyakan pada warga, warga itu pun menjawab, ia sudah tidak ada. Ia sudah pergi 3 hari yang lalu. Entah apa penyebabnya, kita menemukannya dengan keadaan yang sudah tak berdaya.
Badannya penuh dengan luka dan ada bekas tusukan di beberapa tubuhnya. Kita sempat membawa ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak bisa ditolong. Mendengar hal itu, si Kaya pun langsung lari ke rumahnya dengan muka yang kaget. Si Kaya ingat kalau ada CCTV di depan rumahnya. Setelah melihat rekaman CCTV-nya, barulah ia tahu bahwasan apa yang ia lakukan pada si miskin selama ini salah. Semenjak hari pertama sampai hari kehilangannya, si miskin tidak salah apa-apa. Penyebab kematian si miskin adalah dikarenakan ada sekelompok pencuri yang berusaha mencoba membuka gerbang si Kaya. Kemungkinan besar untuk mencuri mobilnya. Si miskin mencoba menghalangi rencana itu. Pada akhirnya, ia digebukin habis-habisan dan ditusuk beberapa kali di anggota tubuhnya. Rencana itu pun gagal, namun sayang, nyawa si miskin menjadi korbannya. Melihat hal itu, si Kaya menangis dengan rasa kecewa karena selama ini ia sudah berburuk sangka dan menganiayanya. Setelah begitu, menyesal pun tanpa arti, meratap tanpa makna. Dari sini, kita bisa belajar bahwa berburuk sangka itu tidak baik. Salah, kita dapat dosa. Benar pun, kita tidak dapat apa-apa. Wassalamualaikum.